ya. Kalau ditanya beliau memang ahlinya IT, tapi anak-anakku semuanya beliau ini Allah berikan karunia kelebihan terkait dengan juga Quran, ya. Makanya dulu sudah ada perdana beliau mengaji direkam kemudian disampaikan ke saya. Apa itu yang wal awalu wal akhiru saya juga nggak tahu. Yang jelas akan terus kita sama-sama, ya. Karena kita ini dengan Quran tidak akan pernah kita itu berhenti, ya. Diam dan seterusnya, ya. Saya mau belajar di antara kepada anak-anak kita, Pak Ari, nggak apa-apa, belajar kita. Nanti satu saat akan ada anak Cordoba, dia akan tahu ketika ayat ini dibacakan di halaman berapa, di ini baris keberapa. Ya, akan ada satu saat, walau alam bisawab, yang jelas akan ada itu. Ya, karena kita semuanya pasti akan mengakui Quran ini akan terus, ya, dalam posisi mungkin bergejabunya dunia ini akan justru dimanfaatkan. Ya. Ini sekali lagi saya apresiasi semuanya, ya. Makanya ketika beliau menyampaikan kemarin, saya suruh mengingatkan lagi. Tadi saya jujur aja belum selesai, bahkan mau rencana mau keluar, saya katakan saya tunda dulu, ya. Karena ini buat Pak Sariko semuanya adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh taruhlah bicara wali kelas yang tentu support dari anak-anak semuanya. Bahkan kalau dari data ini paling minus sekitar 3 atau 4 orang ya saja, ya. Saya kalau ini 31 kan ditambah saya, ditambah saja Fitri, saya Pak Ari, ya, tambah saja sendiri jadi 4 tambahannya. Ya, pada nanti anak-anakku semuanya, ya. Ini sebuah saya katakan taruhlah di penghujung bulan Ramadan ini saya akan menyampaikan kepada anak-anakku semuanya, ya, inilah bentuk daripada kita semuanya berada di Cordoba yang peduli, ya, peduli terkait dengan Al-Quran, ya. Meskipun lebih dari ini ada, karena kelas Quran tentu akan dengan spektakuler sendiri, ya, karena setiap pekan sekali akan ada murojaah, hafalan, store hafalan dan seterusnya, ya. Ini lagi-lagi dengan keterbatasan kita sebagai unsur pimpinan karena kesibukan dan seterusnya, tapi anak-anak terus leading, ya, tidak akan pernah berhenti berkarya, yang tentu dengan support wali kelasnya, ya. Ini muncul di seperti ini lagi, ya. Ini mungkin yang saya nggak tahu lagi-lagi data, ya, tapi ini terus dicatat Pak Ari, ya, Bu Fitri, Bu Isti, ya. Ini tahun ini sudah anak kita yang 3 juz, ya. Lalu alam nanti mungkin ada yang lebih lagi, ya, di kelas-kelas yang lain dan seterusnya, ya. Yang jelas yang tentu tidak pernah terbayang dalam pikiran saya selaku pimpinan, ya, bahkan semua warga Cordoba ini, anak Cordoba yang sudah ada yang hafal 30 juz, dan ini sudah berembet, ya, bukan hanya 1, bukan hanya 2, sekarang sudah lebih dari 5, ya. Bahkan yang terakhir yang membuat spektakuler buat kita semuanya adalah anak kelas 7 yang notabene adalah sekolahnya belum sampai 1 tahun, ya. Dan ini sekali lagi, ya, saya akan mengapresiasi terus kepada anak-anak semuanya. Untuk itu, ya, saya ucapkan terima kasih, ya, kepada Ustadz Haji Ari yang terus membimbing kepada kita semuanya, ya, terkait dengan kepahaman beliau terkait dengan IT, ya. Semoga amal-amal beliau yang ini juga saya nggak tahu apakah dokter memimpi atau mungkin seperti apa, kita sekarang udah bisa seperti ini, ya, ya. Ini lagi-lagi adalah, ya, tentu dengan kepiawaian beliau, dengan kecerdasan beliau, ya, ditunjang lagi dengan tentu dengan kekuatan keimanan beliau, ya, yang mensupport kita semuanya, ya. Semoga, ya, ini adalah bagian amal yang terbaik yang dibawa oleh ustadz kita, ya. Begitu juga Ustazah Isti selaku wali kelas, ya, yang tadi saya katakan belum tahu kelas yang lain apakah ada, ya, semoga, ya, ini juga akan menggias ada ternyata, ya. Karena sekali lagi secara kurikulum memang tidak kita pernah seperti ini Pak Ari, ya, tidak akan mengatakan harus seperti ini, enggak ada, tapi ini muncul ide dan gagasan, tidak apa-apa, ya. Saya katakan itulah saya katakan sisi kelebihan ketika kita semuanya dengan jarak yang jauh tetapi kita bisa berkreativitas pembelajaran kita, ya. Begitu juga Ustazah Fitri yang setiap waktunya melaporkan terkait dengan kegiatan siswa, ya, bahkan lebih jauh, ya, tentu, ya, beliau banyak langsung bersama dengan anak-anak kita punya gagasan di OSIS, ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan OSIS yang semuanya adalah mensupport kita semuanya, ya, selaku lembaga di Cordoba ini. Sampaikan salam kami anak-anakku semuanya kepada orang tua kalian, ya, andaikan ini mungkin berada di samping sampean semuanya, pasti, ya, akan ada rasa bahagia, ya, akan ada rasa haru, ya, bahkan lebih jauh sebagaimana saya ada ungkapan yang
ya batin menangis begitu ya, ungkapan yang luar biasa ini ya. Tentu ini akan menjadi ya taruhlah buah yang ditanam oleh orang tua kalian semuanya ya, yang ibaratnya mungkin kalau seorang petani itu menanamnya itu lebih awal ya, menanamnya baru saja tetapi sudah ada buah yang dirasakan ya. Saya yakin anak-anakku semuanya, ketika orang tua kalian tidak ada, kemudian kamu tilawah di rumah, dan kemudian dia pulang dan menyaksikan anak sedang membaca Al-Quran, ya, saya yakin itu adalah keharuan tersendiri, ya, yang itu mungkin dulu belum pernah ketika kalian semuanya di Cordoba muncul seperti itu, maka dia akan mengatakan sebagaimana disampaikan oleh saja istri tadi, ya, dia mengapresiasi, dia mensupport dan seterusnya. Ya, semoga ini sekali lagi adalah buah juga yang ditanam oleh orang tua kalian semuanya, yang nanti satu saat pasti dia akan rasakan kebahagiaan itu, ya. Bahkan lebih jauh ya, buah-buah yang ditanamkan oleh orang tua kalian semuanya yang menitipkan hanya di Cordoba ini, ya, ini akan menjadi taruhlah harapan besar, ya. Bahkan lebih jauh, inilah sesungguhnya kami ada rasa kebahagiaan, ada rasa kesenangan dan seterusnya. Untuk itu anak-anakku semuanya, ya, saya yakin ya ini bukan karena Pak Syariko, ya, ini bukan karena taruhlah mungkin unsur pimpinan, bukan, tetapi ide cerdas dari kalian semuanya, ya. Di antara kalian juga ada wali kelasnya, ya, dan terus mengamalkan seperti ini. Untuk itu kebahagiaan kami, nak, ya, saya sendiri akan menyampaikan. Saya baru selesai satu khatam saja, baru hitungan minggu kemarin. Ini oleh proses, ya. Kan kayaknya seperti untuk mendapatkan 2 berat, ya. Dan kalian sudah ada yang 3, ya, bahkan tadi ada motivasi dari wali kelas, insya Allah akan menyusul lagi yang belum, ya, dari 25, ya, mungkin kita sudah ada yang 28 lagi, ya, bahkan lebih jauh sampai 30, misalnya kayak gitu, ya, atau 32 anak-anak kita, ya. Ini kalau dalam persentase anak-anakku semuanya, ya, kalian sudah di atas 80%, ya, anak-anak kita satu kelas ini sudah khatam Al-Quran, ya, di bulan Ramadan ini, ya. Dan sekali lagi anak-anakku semuanya lanjutkan, karena benar kita ini dengan motivasi di bulan Ramadan, ya. Syukur-syukur nanti anak-anakku semuanya pasca Ramadan pun, ya, membaca Al-Quran akan menjadi kebiasaan, ya. Nanti jadi yang sudah muncul seperti ini boleh, ya, silahkan saja, ya. Ternyata anak-anak Cordoba untuk menyelesaikan khataman Al-Quran itu bukan menunggu di saat bulan Ramadan saja, ya, tetapi sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan, ya, kebiasaan sekalipun di hari-hari biasa atau di bulan-bulan biasa, ya, karena ini sudah menjadi kebiasaan. Dan banyak orang yang mungkin ketika dia membiasakan menghatamkan Al-Quran atau dalam hitungan 1 bulan sekali, maka dia akan merasa hutang, ya. Saya punya ustadz atau kiai kita, Kiai Haji Musliuddin Abdul Rasid, ya, ini yang mengajari anak-anak kita semuanya terkait dengan metode qiraatinya, yang mengetes qiraatinya pada anak-anakku semuanya. Ini biasanya yang dari Cordoba pasti akan tahu, ya. Beliau, ya, dalam menyelesaikan Al-Quran, ya, selalu rutin dalam hitungan bulan, ya, selalu rutin dalam hitungan bulan. Maka dia tidak hari ini menyelesaikan 3 juz, enggak, tapi 1 juz, tapi rutin, damam lah bahasanya Sataria, rutinitas menjadi kebiasaan, ya. Ini sekelas beliau dengan kesibukan yang ada, ya. Saya memang mungkin sibuk, Pak Ari juga sibuk, saya istri juga sibuk, Ustaz Fitri juga sibuk, nah. Tetapi untuk membuat yang namanya kebiasaan menjadi ilmu yang membiasakan kita tidak mudah, ya. Terkadang kita ketati-tati, nak, ya. Hari ini belum sempat 1 juz, besok menyelesaikan 2 juz, ya. Bahkan kadang-kadang sudah lewat 10 hari kok belum 10 juz, ya, ternyata baru 5 juz, berarti separuh lagi, ya. Hal-hal seperti inilah tentu perlu dilatih, ya. Makanya insya Allah, ya, ini semuanya kerja-kerja dari wali kelas yang kemudian muncul di bulan Ramadan seperti ini, ya. Semoga nanti akan menjadi kebiasaan kita di bulan Syawal, ya, di bulan Muharram, di bulan Safar, ya, di bulan-bulan yang lainnya, yang kemudian ada suasana baru lagi, ada nuansa baru lagi. Anak-anak Cordoba bukan hanya seorang ahli IT-nya, bukan seorang ahli yang mungkin matematikanya, bukan hanya orang ahli yang mungkin dalam konteks pembelajaran olahraganya saja, ya, dia bisa menyemes, tapi dia juga lebih jauh adalah bisa menghafal sambil menyemes.
Ya, kira-kira Pak Ari nyemes sambil menghafal Al-Quran tuh musuh pasti akan lari Pak Ari. Ya itu sebagaimana sifat kalau ada orang baca Quran itu kan lari, terus buang langgang gitu kan. Itu saja Fitri nanti bagaimana mengoper bola itu sambil menyemesnya sambil membaca apa gitu ya. Kira-kira tuh musuh itu mau ngambil tuh udah kebingungan. Ya. Karena dengan bacaan Al-Quran tuh orang itu akan menjadi bingung gitu. Yang penting jangan lawannya anak Cordoba karena sudah tahu itu. Dia akan tahu, oh karena bacanya ini akan saya tahan di sini, tahan bolanya kayak gitu. Nah ini sekali begitu juga saja Isti ya. Ini Quran kita akan kita jadikan bagian dari pembelajaran kita yang sebagaimana sering pada saat kita pertemuan ya. Nanti satu-satu saja Isti ya akan membuktikan ternyata ilmu matematika itu banyak diambil dari Al-Qur'an. Ya Ustazah Isti itu sudah gudangnya itu. Ya dia kalau menghafal matematika ya menghafalnya itu mengajarnya bukan lagi lihat bukunya nah. Itu melihat papan tulisnya. Kalau Pak Ari dengan saya itu melihatnya bukunya aja enggak selesai-selesai. Ya. Karena beda ilmunya ya. Enggak apa-apa ya. Nanti akan ada muncul lagi anak Cordoba ya. Itu ditanya ya, juz 30 itu 30 juz itu ada berapa ayat? Dia akan mengatakan 6.666 ayat. Nah, itu buat Pak Sariko ngapalnya sudah lama itu, Nak. Ya. Begitu juga surahnya sudah berapa? 114 surah. Tapi ketika ditanya surah Al-Baqarah itu ada berapa ayat? Nah, itu sudah mulai kepalanya pusing gitu. Nah, gitu. Jadi anak-anak nanti akan muncul seperti itu saja, ya. Kemudian bahkan saya katakan anak kita akan ada sebagaimana ustadz kita yang sering kita lihat ya. Itu ketika dibaca ayat itu, saya tahu itu ayat ini, surah ini halaman sekian, baris sekian. Nah, itu. Ini Pak Ari kayaknya punya ilmu itu tapi belum selesai karena masih proses dia. Ya. Yang penting jangan kayak saya, prosesnya hilang terus. Ya. Gitu. Jadi anak-anak akan tahu seperti itu nanti. Ya. Itu ilmunya Ustazah Isti ya, yang terkait dengan matematika, menjumlahkan, membagi, mengurangkan. Coba dicari ayat-ayat Al-Quran yang bisa dirumuskan seperti itu. Ya. Ini insya Allah akan bisa. Ya. Akan ada nanti. Kita nggak tahu. Tapi buktinya hari ini ada seorang yang hafal Al-Quran. Ya, itu dia belum bisa membaca mungkin taruhlah mungkin bahasa apa begitu ya. Dia bisa Al-Qur'an itu di halaman berapa, di juz ke berapa ya. Itu sudah mulai tahu ya, pada seorang anak-anak. Ya, berarti benar Allah Subhanahu wa taala memfirmankan kepada kita semuanya ya, Al-Qur'an itu dipermudah ya. Maka jangan sampai ada mengatakan susah ya baca Al-Qur'an. Enggak. Ya, buktinya ya, sekarang ini anak yang dengan kekurangannya dia bisa menghafal Al-Quran. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Quran ini di bulan yang sangat suci ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan yakinkan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang biasa dengan Al-Quran, ya, itu janji Allah sendiri, hudalin nas. Ya, petunjuk bagi manusia. Maka anak-anak semuanya, Ustadz Ari ini kalau ada lewat pakai motornya yang keren itu, itu setan itu pada tunggang langgang. Karena sudah motornya besar, dia takut ketabrak beliau. Ya. Jadi padahal sebetulnya bukan motornya, Nak. Ya, biar ganti motor kecil yang dulu punya Ustadz juga itu. Anggap aja motor butut gitu ya. Itu lunggang-langgang karena dia sambil jalan sambil menghafal Al-Qur'an. Ya, sambil tilawah Al-Qur'an dan seterusnya. Jadi inilah ya yang kita semuanya, Nak, saya yakin saya punya ustadz ya, seorang ustadz yang hafal Al-Qur'an. Itu mohon maaf Ustadz tadi, saya itu pernah sering bahkan tidur dengan almarhum Ustadz Ustadz Ahmad Abdullah. Ya, sering sekali di acara-acara di Jakarta dan seterusnya sering. Ya, satu kamar dengan beliau. Saya pikir beliau itu baca Quran, tetapi beliau itu tidur. Ya, tidurnya beliau itu adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Begitu juga dengan Ustadz Ustadz Khairul Alim. Saya sampai membangunin, Ustadz ini tidur kan baca Al-Quran? Dia sambil kayak gitu. Dia tetap bangun, tetapi dia itu membaca Al-Quran. Ya. Karena sudah ibaratnya orang Quran itu sudah ngelontok ya dia. Ngelontok itu apa sih? Yang ngelontok ya sudah di kepala gitu. Jadi kalau Pak Ari ngelontok juga, tapi kadang-kadang lemat ya. Kalau saya tertutup semuanya ini. Tapi alhamdulillah Pak Ari ya, ini lagi-lagi mau setor surah Yasin sama Pak Ari ya.
minimal surah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi kalau sudah ada orang kematian atau mungkin disuruh baca surah Yasin di kampung kita nggak usah lagi pakai HP. Nah, gitu lagi. Wih, ini anak Cordova baca surah Yasin, biar surah Yasin aja sudah lumayan, Nak. Ya. Itu sudah lumayan, ya. Apalagi ditambah dengan surah-surah yang lainnya, ya. Insya Allah, ya. Jadi anak-anakku semuanya di kelas 7B2 ini, ya, jangan pesimis dengan taruhlah ada bicara kelas lain yang memang konsul Al-Quran. Buatlah rekor, gitu Pak Ari ya. Buatlah rekor. Rekor itu apa sih? Ya, baru, sesuatu yang baru begitu ya. Kalau ada kelas Quran itu hafal Quran, maka kelas 7B2 itu nanti pas ada kelas 9 tuh satu kelas 32 semua hafal Quran. Amin. Amin. Ya, luar biasa kan? Apa Nabi bikin dunia persilatan semakin itu menakutkan itu ya. Jadi bukan hanya kelas Quran, namanya berarti nanti bukan lagi kelas Quran di Cordova itu. Namanya padahal kok sekolah Quran. Ya, kok sekolah Quran? Ya semua anaknya hafal Quran, mau diapakan lagi? Nah, kayak gitu. Itu yang akan kita tahulah seperti apa, saya juga nggak tahu konsepnya ya. Sebagaimana dulu waktu awal dengan Quran ya, hanya punya semangat ya, support dari guru, support dari tentunya adalah penanggung jawab, itu semuanya akan mengalir dengan seperti ini. Mas Riko ini ceramah, nanti yang ceramah tidak ada lagi, takutnya saya. Baik, itu jadi bukan sambutan, siapa suruh saya sambutan, kenapa sambutan kayak gini, sampai kemarin sambutan aja, Ustaz waktunya habis, ya kak, kayak gitu. Ya, jadi kita akan dengarkan taujih Quran, saya nggak jadi pergi nih Pak Ari, ya karena yang menyampaikan Pak Ari, jadi stop dulu aja saya, ya, nggak jadi pergi dulu, mungkin nanti kalau Pak Ari sudah, baru saya pamit itu saja, ya, saya nggak ikut khatam Qurannya, tapi saya ingin mendengarkan taujih dari guru kita ya, yang beliau adalah orang yang saya ingat pertama ketika Pak Sariko dalam keadaan tidak sadar ya. Itulah saya sekali lagi kedekatan kita ya, kedekatan hati ya, dalam keadaan yang mungkin saya katakan kalau sakratul maut mungkin enggak ya, tapi pokoknya sudah tidak sadar gitu aja deh, enggak ingat ya. Tapi orang yang diingat adalah orang yang biasa dengan kita, yang itu kemudian diajaknya bukan diajak makan tempat pandut ya kayak itu ya, atau diajak kemana ya, tapi diajak aku mau sholat, tolong engkau jadi imamnya. Nah, itu kata-kata yang akan menjadi terngiang-ngiang dalam kehidupan saya ya. Dan lainnya itu katanya saya nasihati Pak Ari, ya nasihati, tapi lupa ya, saya masuk ngenasihati. Iya Ustadz kayak gitu. Yang kemarin juga gitu dari seberang tuh kayak gitu. Ustadz nanya yang binaan di sana kayak apa? Bilang saya nanya binaan, bilang saya orang saya aja tidak sadar tuh. Loh, saya tidak sadar loh tuh. Tidak. Jadi lupa. Ya, alhamdulillah dilupakan, karena kalau nggak dilupakan tanpa saya ingat terus yang lagi ya. Jadi dilupakan, kita lupa tentang yang taruhlah mungkin yang kita tanam itu nggak apa-apa ya. Tapi yang bahaya tuh kalau lupa yang kita maksiat. Nah, itu malah nggak jadi berbuat baik nanti kita. Ingatnya yang itu aja. Baik, demikian saja, terima kasih, agak panjang dikit ya, sama-sama kita simak. Kalau perlu saja saya tampil PR lagi, apa yang disampaikan Ustaz Ari, tolong anak-anak sambil memegang pensil, yang kemudian atau sekarang zamannya IT sudah ditulis saja, nanti menjadi sudah tambahan lagi ya. Ternyata materi hari ini ya bisa nanti ketika anak-anak mungkin sampaikan dalam taruhlah dalam suatu saat mengisi dan seterusnya. Saya juga akan mendengarkan ya, syukur sambil menyoret-nyoret, nanti bahannya Pak Ari ini akan menjadi judul khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Khutbah saya juga khutbah itu. Nah, itu. Jadi sama. Ini kalau orang bilang katanya ilmu kita ini aja, ilmu niru aja. Ilmu niru aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sariko atas arahan yang disampaikan. Semoga menjadi pelacur semangat kami dalam mempelajari Al-Quran. Amin. Amin, amin. Selanjutnya, untuk lebih memperdalam keimanan kita, khususnya di penghujung bulan suci Ramadan ini, marilah kita dengarkan taujih yang akan disampaikan oleh Ustaz Ari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan Ustadz mau kasih kesan dulu ya. Ini Ustadz cukup kaget sebenarnya karena Ustadz mengira ini acara untuk orang tua murid gitu. Jadi karena WA yang kemarin yang pertama masuk itu dari Bunda siapa? Lupa saya Ustadz namanya itu. Ustadz kira itu orang tua karena nomor di grup wali murid gitu ya. Tapi ternyata pas masuk kok anak-anak semua ini, alhamdulillah gitu kan. Jadi kayaknya ini bukan anak-anak biasa gitu. Alhamdulillah itu kesan yang saya Ustadz kemarin pikirkan, ini materi apa yang cocok buat orang tua sebenarnya gitu kan. Tapi karena anak-anak nih jadi berubah semua kayaknya. Termasuk bahasanya juga kayaknya menyesuaikan ini Ustadz. Ya, dan Ustadz Sariko yang saya cintai dan saya banggakan, Ustazah Isti, Ustazah Fitri, alhamdulillah. Ini momen kebahagiaan juga buat kita semua karena kita berada di ujung-ujung bulan Ramadan ya. Kebahagiaan dan campur rasa sedih juga karena kita sebentar lagi akan meninggalkan Ramadan. Jadi saya sampai jam berapa ya Ustazah? MC? Sampai zuhur. Ya, mudah-mudahan nggak lama ya, mungkin setengah jam lah insyaallah. Karena tadi sudah terpotong saya tadi. Iya, tadi sudah cukup dari Ustadz itu sebenarnya. Baik, anak-anak sekalian, Ustadz hanya sekedar berbagi ya, berbagi spirit sebenarnya, berbagi semangat. Karena ini bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran ya. Tadi ayat yang dibacakan Ustadz Sariko itu juga sudah mewakili sebenarnya. Ustadz mau share screen dulu ya. Bentar. Share screen. Oke. Ini ayat yang tadi dibacakan Ustadz Sariko. Anak-anak sekalian, kalau mendengar kata Ramadan ya, kalau mendengar kata Ramadan, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita apa? Ini sebenarnya materi-materi awal orientasi bulan Ramadan. Apa? Puasa, ya kan? Kemudian hamparan tatak, makanan tradisional itu biasanya. Nggak tahu kalau anak-anak sekarangnya masih suka hamparan tatak nggak itu? Tahu nggak hamparan tatak itu? Ya. Jadi mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan puasa ya, termasuk berbukanya gitu. Nah, kadang-kadang kita ini seperti terjebak kepada adat kebiasaan dan kita melupakan sesuatu yang esensi sebenarnya. Jadi ayat ini sebenarnya Ustadz sebagai awal, jadi materi Ustadz itu sekitar ayat ini aja. Ini tidak semua ayatnya ya, ini bagian ayatnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala di surah ini, di Al-Baqarah ayat 185, satu-satunya surah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Ramadan. Ya, menyebutkan bulan Ramadan. Yaitu ayatnya berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi ini seperti pendidikan orientasi. Nah, kalau kalian mau masuk OSIS kan biasanya nanti ada pelatihan. Apa sih maksudnya OSIS? Atau mau jadi pengurus OSIS seperti apa? Sama halnya kalau masuk bulan Ramadan, Allah sedang mempersiapkan mindset kita supaya apa? Supaya kalau memasuki bulan Ramadan tuh yang penting yang harus diingat adalah bahwa peristiwa besar, peristiwa yang penting di sini apa? Allazi unzila fihi al-Qur'an. Yaitu di mana Allah menurunkan di bulan ini adalah tempat peristiwa turunnya Al-Quran. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran dari langit ketujuh ke langit pertama. Langit dunia ya. Nah itu. Jadi yang harus diingat
ketika disebutkan bulan Ramadan, Al-Quran. Itu mudahnya. Karena kalau Allah menyebutkan bulan Ramadan puasa, ayatnya tidak demikian. Syahrul Ramadan allazi kutiba alaikumusiyam, gitu kan? Bulan Ramadan ya adalah di mana kamu diwajibkan berpuasa. Tetapi tidak, ayatnya tidak demikian. Dan puasa, perintah puasanya itu pun, ya, yang uniknya, perintah puasa ini disebutkan setelah ayat Allah menjelaskan tentang Quran. Coba perhatikan ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, baru Allah menyebutkan puasa di situ setelah panjang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Ini isyarat bahwa Al-Qur'an ini sesuatu yang sangat amat penting, apalagi di bulan ini. Di bulan ini insyaallah. Nah, anak-anak sekalian, Ustadz cukup senang dan bangga kepada kalian semua di sini yang sudah tadi dilaporkan oleh Ustazah Isti mampu menyelesaikan bacaan Al-Quran, tilawah Al-Qurannya. Ada yang 1 juz, 2 juz, bahkan ada yang 3 juz lebih. Subhanallah ya. Ustadz akui itu sangat luar biasa bagi kalian, anak-anak seumur kalian loh ya. Karena Ustadz juga bergaul juga dengan beberapa. Ustadz melihat fenomena di antara kalian ini. Anak-anak seusia kalian itu banyak godaannya, nak. Ya, banyak sekali godaan, entertainment, apalagi aplikasi YouTube sudah menawarkan pilihan beragam. Dibanding membuka aplikasi Al-Quran, sepertinya aplikasi YouTube itu lebih menarik atau aplikasi TikTok itu lebih menarik ya. Aplikasi Instagram itu juga lebih menggoda. Coba nanti diukur-ukur berapa lama durasi kita buka Quran dibanding dengan durasi membuka Instagram, dibanding dengan membuka TikTok, dibanding dengan membuka Facebook ya. Itu kira-kira kalau durasinya masih kalah itu berarti kurang kita, masih merasa kurang dengan Quran. Baik anak-anak sekalian, Ustadz persingkat. Nah, di ayat ini ada 3 fungsi Al-Quran yang Allah jelaskan buat kita semua. Ya, ada 3 fungsi Al-Quran. Dan ini adalah cara di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan cara yang sangat indah. Dan ini menjadi pesan kita ketika kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Agar terus diingat. Makanya setiap bulan Ramadan itu ayat ini selalu dibacakan supaya apa? Kita terus diingatkan. Sudah setahun ini. Karena biasanya kalau sudah dalam waktu yang lama, kadang-kadang kita lupa. Kehilangan arah, kehilangan orientasi. Dan Allah kembali di tahun ini, di bulan ini, khususnya di bulan Ramadan, mengingatkan. Hei, kamu sudah memasuki bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan ini. Ingat fungsinya. Oke, yang pertama, fungsi yang pertama Allah sebutkan hudal linnas, yaitu petunjuk bagi siapa? Manusia. Seluruh manusia. Perhatikan ya. Kalau disebutkan seluruh manusia, ini artinya apa? Bahwa Al-Qur'an ditujukan bukan hanya untuk muslim saja. Tetapi Al-Qur'an ditujukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik dia Islam, baik dia Kristen, Yahudi, Nasrani, ya, atau agama yang tidak beragama sekalipun, Al-Quran ditujukan buat seluruh umat manusia. Makanya Ustadz percaya dan yakin bahwa seharusnya di bulan Ramadan ini kita harus lebih banyak terhubung atau nyambung, berusaha untuk terhubung dengan Quran. Dengan cara apa? Mempelajari dan mentadaburinya. Iya kan? Gimana caranya kita mampu memahami petunjuk dari Allah kalau kita tidak memahami ayat yang kita baca? Makanya perintah di dalam Al-Quran itu, afala yatadabbarunal Quran. Ya. Mengapa engkau tidak mentadaburi Al-Quran? Tadabur itu maksudnya berusaha menjelajah, menyelami ayat-ayat Allah. Memahami supaya kita ngerti apa yang disampaikan Allah. Nah, Ustadz meyakini juga bahwa inilah kesempatan kita di bulan Ramadan untuk menyampaikan pesan-pesan indah ayat Al-Quran kepada semua orang. Kenapa? Karena yang pertama, bulan Ramadan setan diikat, iblis dirantai. Jadi kesempatan kita untuk menyampaikan pesan kebenaran itu terbuka lebar, terbuka luas. Maka inilah saatnya.
Makanya Ustadz termasuk yang cukup sedih ketika ada masjid-masjid termasuk masjidnya Ustadz juga ya, itu menghilangkan kultum tarawih sebenarnya. Ya, menghilangkan kultum tarawih. Jadi selama sebulan tuh hampir kosong dan hampa, ceramah-ceramah itu hampir nggak ada. Nggak tahu kalau di masjidnya Ustadz Sariko ya. Kayaknya rutin. Tidak ada berhentinya. Nggak ada berhenti ya. Alhamdulillah. Karena di situlah saatnya. Sekarang tambah lagi Pak Adi. Ah, Bukan hanya Rokano malamnya, tapi juga ibadah subuh lagi. Masya Allah, itu keren. Harusnya pesan-pesan kebenaran itu disampaikan di bulan ini lebih banyak daripada ibadah ritual yang diperbanyak tetapi tidak mendalam, tetapi tidak hanya sekedar rutinitas belaka gitu. Nah ini hudal linnas. Yang menarik dari kata hudana, Ustadz mau share sedikit. Huda ini dulu orang-orang Arab itu kan belum ada HP, belum ada satelit, belum ada GPS ya. Jadi kalau melakukan perjalanan jauh di padang pasir, yang paling mereka andalkan itu apa? Ada yang tahu? Kalian jalan di padang pasir, nggak punya peralatan teknologi, anggaplah bawa kalian ke masa zamannya Nabi Muhammad SAW dulu. Yang kalau kendaraan pun pakai kendaraan onta gitu, kalau berjalan. Di padang pasir. Belum ada jalan tol dulu ya. Apa yang diandalkan? Ada yang tahu? Navigasi yang paling diandalkan itu adalah bintang. Jadi mereka sangat mengandalkan bintang. Nah, ketika mereka mulai melakukan perjalanan, yang paling mereka andalkan itu adalah bintang. Ketika mereka melihat ada bintang yang mereka jadi patokan untuk petunjuk, mereka mengatakan itu hadiah. Kalau di Indonesia kan namanya hadiah. Ya. Hadiah. Itu asal katanya huda, ya, huda. Jadi Al-Qur'an ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk manusia, tetapi ia merupakan kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala buat siapa? Buat manusia. Nah, bayangin ya. Kalian menerima sebuah hadiah dari orang yang senantiasa sayang pada kalian, cinta kepada kalian, perhatian penuh kepada kalian. Ada orang penting atau nerima parcel lah misalnya ya dari seseorang yang penting gitu. Senang nggak kalian? Pasti senang ya kan? Oh, nerima parcel dari wali kota misalnya, menerima parcel dari gubernur gitu, atau menerima parcel dari pejabat-pejabat penting. Sayangnya nggak boleh sekarang ya, gitu. Pasti senang. Ya. Ini manusia yang pada hakikatnya levelnya tidak ada yang lebih tinggi daripada statusnya sebagai seorang hamba. Kita ini hamba, budak gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rob. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita hadiah istimewa. Apa itu? Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz. Kalau misalnya kalian kasih hadiah sama teman dekat kalian. Ya kan? Terus kalian terima hadiahnya. Ini teman kalian masih ada di situ. Kemudian hadiahnya kalian taruh di tempat yang kira-kira seperti sesuatu yang tidak ada harganya. Taruh di tempat sampah misalnya. Nauzubillah. Taruh di lemari yang kira-kira itu puluhan tahun lagi baru dibuka lemarinya sampai berdebu. Kalau kalian lihat itu, teman kalian melihat itu, menyaksikan hadiahnya diperlakukan seperti itu, kira-kira perasaannya gimana? Sedih ya kan? Sedih. Coba bayangin, ini Al-Quran, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala buat manusia. Terus Al-Quran kita perlakukan seperti tidak ada nilainya. Memang Allah tidak akan menunjukkan sedihnya buat kita. Karena nggak ada artinya manusia itu banyak beribadah kepada Allah, itu tidak sedikit menambah apapun kemuliaan Allah di sisi Allah. Tapi kalau perasaan itu kita bawa, ini harusnya sesuatu yang harus kita syukuri. Harusnya sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Harus yang melekat pada diri kita. Sebagaimana sebuah kado istimewa. Karena tanpa kado ini, hidup kita pasti akan bermasalah. Seperti layaknya seorang perjalanan tadi. Kalau dia nggak menemukan bintang, itu riwayat sudah. Pasti dia tersesat.
mati kelaparan, habis perbekalan, mati di tengah padang pasir. Jadi itu sesuatu yang sangat menentukan. Jadi Al-Quran ini, tanpa Al-Quran kita bakal tersesat. Tanpa Al-Quran kita bakal sengsara hidupnya. Tidak hanya di dunia maupun bahkan di akhirat. Auzubillah. Ya, itu hal pertama yang Ustaz sampaikan. Jadi hudal linnas. Nah, yang kedua ini lebih menarik. Yaitu wabayyinatin minal huda. Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran sebagai sebuah petunjuk, tetapi Al-Quran ini juga Allah titipkan padanya bukti-bukti yang nyata bahwa ini benar-benar dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang perhatian. Ya, Nak ya. Kita sering mungkin diminta oleh orang tua kita, baca nak Quran, baca Quran. Kalau enggak kamu masuk neraka, nauzubillah. Ya, jadi ada cara-cara yang kurang ini ya maksudnya ya. Jadi anak-anak, Al-Quran itu nak turun dengan dua hal. Perhatikan, ini penting sekali. Al-Quran itu turun dengan dua hal. Turun berupa pesan atau wahyu, petunjuk atau petunjuk. Yang kedua, dia merupakan mukjizat sekaligus. Ya, jadi Al-Quran itu turun dengan dua hal. Dia petunjuk sekaligus mukjizat. Sekaligus mukjizat. Sekarang bandingkan dengan nabi-nabi yang lain ya. Nabi Musa, dia punya wahyu, diberikannya kitab, tetapi mukjizatnya terpisah. Ya, mukjizat Nabi Musa membelah lautan, tongkat berubah menjadi ular, ya, kemudian muncul cahaya di tangan, ya. Itu sesuatu yang terpisah, ya kan? Tetapi seperti Nabi Ibrahim, ya kan, kepadanya diturunkan juga petunjuk, tetapi petunjuk itu bukan mukjizat, ya. Hanya sekedar petunjuk. Mukjizat itu terpisah sendiri Nabi Ibrahim, ya. Dan nabi-nabi yang lain. Tetapi yang istimewa untuk umat akhir zaman ini, khusus Nabi Muhammad SAW, Allah berikannya Al-Quran petunjuk sekaligus mukjizat. Nah, sekarang kita akan coba eksplor beberapa mukjizat yang menurut Ustadz secara pribadi Ustadz yakin. Dan ini penting Ustadz sampaikan karena Ustadz ketika mencoba menganalisa ini, mempelajari ini membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita imani, ya. Kenapa? Ini penting karena alasannya yang penting karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri kisah tentang Nabi Ibrahim. Kalian mungkin di surah Al-Baqarah, Ustaz tunjukkan ayatnya ya. Di sini. Nih. Coba perhatikan. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang paling banyak juga disebutkan dalam Quran dan ya tentulah kita nggak bisa bandingin siapa Nabi Ibrahim, siapa kita. Gitu. Nabi Ibrahim seorang nabi yang luar biasa hebat ya, keimanannya nggak diragukan lagi loh ya. Ini orang nabi. Dibandingkan dengan kita yang kadang imannya naik, kadang turun ya, nggak jelas, nggak stabil gitu. Coba perhatikan Nabi Ibrahim. Suatu momen ya. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Robnya, kepada Tuhannya, Robbi arini, ya Rob, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini unik sekali, ya, peristiwa yang unik sekali. Ustadz baru ngerti juga ketika baca ayat ini manfaatnya apa? Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu ada respon dari Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min. Coba perhatikan. Tidakkah kamu beriman? Belumkah kamu beriman? Lalu Ibrahim menjawab, qala bala. Tentu ya Allah aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi ya Allah, aku ingin melihat itu, fenomena itu supaya apa? Aku tenang. Liyatma'inna qalbi. Jadi kita butuh sesuatu yang membuat kita takjub dengan Al-Quran, takluk dengan Al-Quran, supaya apa? Hati kita tenang. Oh, ini benar dari Allah. Berarti pesan-pesan yang disampaikan Allah juga benar. Pesan-pesan yang disampaikan Allah tentang surga, tentang neraka, itu juga benar. Supaya kita nggak ragu. Makanya di Al-Baqarah di ayat pertama, dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan.
Bagaimana caranya kita menghilangkan keraguan? Ya kita harus melihat mukjizat dulu. Ya kan? Kita harus takluk dengan, nah itu sesuatu yang makanya nak, Ustaz sering mengkomparasikannya. Coba kalian bayangkan, kalian hidup di zaman Nabi Musa, contoh ya, zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalian menjadi pengikutnya Nabi Musa, ya, pengikutnya Nabi Musa, dan kalian menyaksikan sendiri dengan mata kepala kalian sendiri peristiwa terbelahnya lautan. Wah, itu sesuatu yang di zaman itu nggak masuk akal, ya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang manusia dengan tongkatnya. Kira-kira nak, iman kalian waktu saat itu melihat peristiwa itu kira-kira kayak apa? Wah, tidak ada keraguan lagi nih. Ini benar-benar Musa utusan Allah. Wah, ya kan? Yakin. Nah, sekarang kalian punya anak cucu, ya kan? Punya anak cucu. Lalu kalian ceritakan peristiwa kalian tadi ke anak kalian misalnya. Bapak dulu atau ibu dulu menyaksikan Nabi Musa membelah lautan. Nak. Wah, ya kan? Kira-kira nak, anak ini tidak melihat peristiwa itu. Kira-kira bandingkan tingkat keimanan anak ini dengan keimanan kalian ketika menyaksikan sendiri. Berbeda enggak kira-kira? Tentu berbeda. Apalagi ceritakan lagi anak cucu, cicit, dan seterusnya. Yang tidak melihat sama sekali peristiwa itu. Jadi itulah sebuah yang namanya apa? Manfaat dari mukjizat itu sendiri. Karena yang menyaksikan itu yang lebih kuat imannya. Tetapi Al-Quran dititipkan kepada kita tadi. Berisi juga informasi sekaligus mukjizat. Yang wabayinatin minal huda. Yang menyertai petunjuk tadi. Nah, itu manfaatnya. Sekarang, oke. Ini cerita. Udah jam berapa ini ya? Terus ya, insya Allah. Kemudian selesai nih. Ini 3 cerita. Anak-anak Ustadz mau ceritakan nih 3 kisah ya. Yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Yang membuktikan bahwa Al-Quran itu dia petunjuk sekaligus mukjizat. Sekarang pertanyaannya, di awal-awal Al-Quran turun, nak, ya kan, kepada Nabi SAW, dan ingat, Ustaz mau kasih latar belakang dulu. Nabi ini tidak bisa menulis, ya, dia Nabi Yal Ummi. Di dalam Quran disebutkan Nabi Yal Ummi. Maksudnya itu Nabi yang seperti anak seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nggak punya kemampuan membaca, ya, nggak punya kemampuan menulis. Jadi Nabi itu nggak bisa baca tulis. Bukan berarti bodoh ya, bukan berarti bodoh. Beda. Dia hanya tidak punya kemampuan membaca dan menulis. Nah, ini latar belakang Nabi. Nah, sekarang, jadi Nabi ini sebelum diangkat, ada yang tahu Nabi diangkat usia berapa? Ayo, yang diangkat usia Nabi usia berapa? Ayo, supaya nggak ada yang tidur ini. Ayo. Pada diem. Nabi diangkat menjadi Nabi. Usia berapa? Nah, usia berapa? Ada yang bisa? Cari di Google, cepat cari di Google. Udah, Ustaz kasih bocoran. Nabi diangkat menjadi Nabi di usia Nabi dan Rasul diangkat pada usia 40 tahun. Ya, di usianya yang 40 tahun. Artinya, nak, 40 tahun sebelumnya, ya, 40 tahun sebelumnya Nabi ini bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat dengan kaumnya. Ya kan? 40 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi, Nabi ini bersosialisasi, bercengkrama, bergaul dengan masyarakat sekitarnya kan, kaum Quraisy. Nah, pertanyaannya, kayak Ustadz sama Ustadz Sariko ini, udah berteman lama, udah bersahabat lama, ya, bergaul lama, dan biasanya, nak, orang yang sudah bergaul bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya, pasti orang itu mengenali cara orang itu berbicara. Ya kan? Atau terbiasa tahu kalau ini cara dia ngomong gitu. Ya, misalnya ada banyak kata-kata yang sering terulang. Kayak Ustadz kalau ngomong nih banyak ya kan, ya kan, ya kan. Nah itu.
Pola itu, ini namanya pola komunikasi dalam ilmu komunikasi ya. Artinya, ini dipelajari kalau kalian belajar ilmu komunikasi ya. Jadi, ada semacam pola. Kalau ini menunjukkan, ini betul-betul kata dia. Ya, ini cara dia ngomong gitu. Jadi kita kenal gaya ngomongnya. Bahkan kalau kita ditelepon teman kita, ayo siapa yuk, ya. Kita bisa nebak dari suaranya, dari cara dia ngomong. Oh ini temanku. Nah itu kan. Jadi selama 40 tahun, masyarakat Quraisy itu mengetahui cara Nabi ngomong, cara Nabi berbicara. Ya kan? Udah kenal betul masyarakat itu. Sampai pada ketika Al-Quran turun. Sampai pada ketika Al-Quran itu turun. Yang menarik adalah ketika Quran turun, kaum Quraisy, masyarakat Nabi SAW, ini merespon dengan sangat respon yang unik gitu. Respon yang macam-macam. Kalau kalian temukan di dalam Quran itu apa? Ada yang merespon, ini sihir. Nabi Majnun. Ini Majnun. Gila. Sesuatu yang mustahil gitu. Sesuatu yang aneh. Ya. Sampai dia mengatakan magic ini sihir. Ya. Nah ini Ustadz mau ngawali kisah ini latar belakangnya. Ini kisah yang pertama, namanya Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Ya. Ini seorang pemimpin kabilah ad-Daus. Ya, jadi orang Arab itu punya beberapa kabilah, suku-suku loh dari kita. Nah ini suku ad-Dausi. Dia pemimpinnya, leadernya. Orangnya pinter, ahli pidato, ahli syair, ya, syair penyair terbaik lah ya. Ya. Suatu ketika dia mengunjungi kota Mekah. Karena apa? Karena ada isu, ini ada seorang yang bernama Muhammad, ini bikin kacau ini. Ya kan? Bermasalah ini. Akhirnya dia datang, penasaran, kenapa sih? Sampai di kota Mekah, dia diajak ngobrol di tempat yang pokoknya yang para elit kaum Quraisy itu ngajak dia ngobrol nongkrong gitu di tempat kafe yang ini yang terbaik pada saat itu ya. Kafe-kafe terbaik pada saat itu. Dia kasih tahu, sebelum kamu umroh katanya mau ke tawaf, hati-hati ya. Satu, tutup telingamu pakai kapas. Jadi suruh tutup telinga supaya apa? Supaya kamu nggak mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad. Coba bayangin. Ya. Jadi dikasih pesan begitu sebelum dia keliling tawaf. Akhirnya pada saat tawaf, ya pada saat itu berhala, dia masih nyembah berhala. Keliling tawaf sampai pada saat dia bertemu dengan Nabi SAW yang pada saat itu lagi sholat. Tufail ini menyaksikan Rasulullah SAW. Ya, menyaksikan, ini kayaknya ibadahnya kok lain sendiri gitu ya. Dan dia mendengar suara-suara yang masih samar-samar. Lalu dia mikir, ngapain aku ngasih sumbat telinga? Aku ini kan penyair, aku tahu syair yang baik itu kayak apa. Aku tahu lirik-lirik yang indah itu kayak apa. Aku bisa bedain mana yang buruk, mana yang baik, ya kan? Ngapain aku pakai sumbat telinga? Akhirnya sumbatan telinga itu dilepas. Dia dekati apa yang Nabi SAW bacakan. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Dia membacakan 2 surah aja. Pertama surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang kedua surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Coba perhatikan responnya. Tufail, ahli syair, ketika mendengar Nabi SAW membacakan 2 surah ini, langsung menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tahu apa yang kau baca ini bukanlah karanganmu, bukanlah darimu. Ini sesuatu yang ajaib. Ini sesuatu yang rasanya sulit dijelaskan oleh akal. Aku tidak pernah mendengarkan perkataan seperti ini. Aku bernyatakan beriman kepada engkau ya wahai Rasulullah. Hanya mendengarkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, 2 surah. Dia langsung menyerahkan hidupnya dan matinya untuk Nabi SAW, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau dengar 2 surah dibacakan ini kira-kira gimana? Sudah kita siap menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah? Subhanallah, jauh beda kesan yang didapatkan oleh seorang Tufail. Yang kedua, ini kisah 2. Ini unik juga kisahnya, ya kan? Ini kisah tentang musuh-musuh Nabi. Yang pertama Abu Jahal,
Abu Sufyan dan Akhnas ibn Syuraik. Ini nak, ini nentang kepada Nabi ini terang-terangan. Jadi kalau Nabi SAW berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, ini orang-orang yang paling depan nih. Mengolok-olok Nabi, menentang Nabi. Bayangin nih, Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas, ini para elit. Ya, orang-orang punya duit, punya kuasa. Dia bisa berbuat apa saja kepada Nabi. Dan menyebarkan propaganda, Nabi ini kena sihir, Nabi ini dan seterusnya. Mau diolok-olok gitu. Coba perhatikan, kelakuannya ya. Ustadz menjelaskan peristiwa yang unik. Jadi setiap malam, orang-orang ini, tanpa kesepakatan mereka bertiga, diam-diam ngendap di rumah Nabi. Ngapain? Si Abu Jahal di dinding yang sebelah, Abu Sufyan di dinding sebelah satunya, Akhnas di dinding sebelah satunya. Setiap malam, apa yang dia lakukan? Dia pengen dengerin Nabi baca Quran. Ini musuh-musuh Islam, orang yang menentang di siang harinya, tapi malamnya datang ke rumah Nabi, cuman pengen dengerin Nabi baca Quran. Dan ketika mereka mendengarkan, mereka merasakan kelezatan. Coba bayangin, ini orang yang nyata-nyata nggak beriman loh ya, tapi dia rindu dengan suara Quran gitu. Nabi membacakan Quran. Yang lucunya, ketika sudah mulai fajar, mereka ini berpapasan satu sama lain. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini gitu. Ya. Jadi pas setelah berpapasan mereka bilang bertiga sepakat, kita jangan ke sini lagi. Ya, mulai saat ini terakhir, kita jangan ke sini lagi. Dan apa yang terjadi? Besok malamnya akhirnya mereka datang lagi bertiga, ngendap-ngendap, ya. Setelah itu berpapasan lagi. Ya Allah, mereka berpapasan di hari kedua. Dan berjanji lagi di waktu itu, jangan kesini lagi ya. Besok malamnya malam ketiga. Ngendap lagi, dengerin Nabi ngaji. Akhirnya berpapasan pulang, ya Allah, ini kalau kita dibiarkan terus ininya, ya. Jangan, ini mulai sekarang kita sepakat. Kita berjanji. Ini karena kalau kita ketahuan teman-teman kita, ya, masyarakat kita, bawahan kita yang malu. Karena kita siang hari menyuruh orang ini, menjauhi orang ini, kita malah dekati gitu. Jadi mereka bertiga, setelah itu mereka bubar dan nggak datang lagi gitu. Karena sudah tahu masing-masing gitu. Ini 3 orang ini belum Islam pada saat itu. Bahkan hanya satu yang masuk Islam, Abu Sufyan, karena terpaksa. Ya. Jadi mereka pun orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman kepada Nabi, ya, karena menutupi kebenaran. Mereka tahu itu benar. Karena Al-Quran yang dibacakan Nabi ini kebenaran yang mustahil dikarang Nabi. Karena mereka tahu cara Nabi ngomong, mereka tahu cara Nabi berbicara, tetapi mereka tidak bisa menafikan, ya, bahwa mereka tidak ingin Nabi SAW karena kedengkiannya, supaya mereka tidak mau dikontrol, mereka tidak mau kekuasaannya hilang, mereka tidak ingin pengaruh mereka hilang. Itu yang kedengkian aja. Mereka nggak bisa menafikan kebenaran Quran. Makanya disebut sihir. Kenapa disebut sihir? Sihir itu kan harusnya, nak, perhatikannya. Kalau kalian lihat sulap-sulap, ya, keluar kelinci dari topi misalnya, kan? Keluar ini dari telinga. Itu kan sesuatu yang harus dilihat kan, baru dikatakan sebuah sihir atau magic gitu kan. Tetapi ini bacaan loh. Bacaan disebut dengan sihir. Artinya apa? Nah, ini sebenarnya separuh dari keimanan sebenarnya mereka ini, ya. Karena itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka bilang sihir itu sebenarnya separuh dari keimanan sebenarnya itu. Karena mereka tidak bisa mampu menjelaskan ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Itu ya kisah kedua pengantar. Yang ketiga kisah Utbah. Utbah ini, nak. Utbah ini penyair terkenal di Makkah. Nggak ada saingannya. Ujar tuh divanya Mekah lah kalau bahasanya. Semua ahli debat, semua yang berdebat sama dia takluk sama dia. Akhirnya masyarakat kaum sudah frustasi orang-orang ini kumpul, dia nyuruh Utbah untuk menemui Nabi SAW. Wah Utbah, kamu kan ahli syair, kamu kan ahli pidato, ahli debat, siapapun yang berdebat samamu pasti KO. Coba tuh datangi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya datang Utbah. Utbah menyampaikan, wahai Muhammad,
engkau ini dengan syair yang bahasa, pokoknya dengan syair juga gitu. Nabi diam. Sampai pada akhirnya dia berhenti khutbah. Sudah selesaikah wahai khutbah Muhammad? Ya, aku selesai. Lalu Nabi Muhammad membaca sebuah surah. Membacakan surah. Kalau tidak salah namanya surah Sajadah ya. Surah Sajadah. Nabi SAW membacakan surah. Dan ketika Utbah mendengar itu, Utbah nangis. Coba. Dia menangis mengalir air mata. Nabi SAW membacakan surah. Dan Utbah saking tidak tahannya, saking itu merasa sebuah, kayaknya ini, apa ya, sesuatu yang susah untuk diterima gitu. Akhirnya dia berusaha menutup mulut Nabi. Saking nggak tahannya tuh. Hentikan. Sampai akhirnya Nabi ketika ayat sajadah dia sujud. Baru itu dia pergi. Utbah pergi. Dan uniknya kata orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nah, karena itu ditonton, menyaksikan peristiwa itu. Utbah, mukamu waktu datang sama mukamu waktu kembali itu kayak orang habis bedah muka gitu. Beda mukanya. Masya Allah, ini si Utbah. Coba perhatikan, itu kesan-kesan Al-Quran, ya, yang ditunjukkan oleh orang-orang yang bergaul dengan Nabi SAW. Nah, Ustadz mau tunjukkan contoh sebagai apa saja. Nah, ini di zaman sekarang ya. Kalian nanti coba, ini orangnya masih hidup sampai sekarang, namanya Profesor Raymond Ferrin. Ustadz mau cerita sedikit tentang beliau ini. Beliau ini pakar bahasa Arab, ya, guru besar pakar bahasa Arab yang mengajar di Universitas Kuwait. Orang Amerika asli. Coba lucu kan? Ya kan? Orang Amerika ngajarin bahasa Arab orang Kuwait. Orang Kuwait kan orang Arab. Sampai mahasiswa itu ada ngomong, ini ada apa dengan orang Arab? Jadi kenapa orang Amerika yang ngajarin kita orang bahasa Arab? Jadi gini, beliau ini profesor yang pakar di bidang bahasa Arab klasik. Ya, bahasa Arab klasik. Jadi beliau tuh senang dengan syair-syair, puisi-puisi di zaman pra-Islam. Ya. Jadi beda dengan bahasa Arab sekarang, ya. Makanya bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab klasik sebenarnya, bahasa yang udah punah, nggak kepake lagi. Ya. Jadi kalau kalian belajar bahasa modern, bahasa gaul, apalagi bahasa gaul di sana ya. Ya, kemudian kalian pakai untuk Quran nggak bakal nyambung. Karena bahasa asli Quran itu udah punah. Nah, beliau ini mempelajari itu. Mempelajari yang sudah punah. Memang unik-unik ya, profesor-profesor itu. Sesuatu yang aneh-aneh yang orang tuh nggak ada kegemaran ya, neliti ini, neliti apa? Neliti kecebong kan, neliti apa gitu. Ya aneh-aneh. Jadi dapat gelar profesor gitu. Karena orang nggak ada yang minat soal itu. Dia aja yang minat. Tapi ini unik, dia belajar tentang bahasa Arab klasik yang udah punah. Nah, dan dia belum Islam pada saat itu. Nah, ini uniknya kan. Jadi ketertarikannya dengan bahasa Arab itu bukan karena Islam. Tapi karena memang murni ingin tahu, senang dengan syair-syair gitu. Dia mempelajari pola, struktur di dalam syair-syair itu. Karena dia menganggap bahwa syair-syair itu biasanya ada pola yang sama dengan kalau kalian misalnya lagu-lagu ya, kalau kalian dengerin lagu-lagu, iramanya itu kadang-kadang mirip dengan lagu-lagu yang udah kita pernah dengar itu. Ciptaan lagu itu kadang-kadang sama dengan ada beberapa nada yang sama gitu. Jadi dia mempelajari pola gitu. Sampai pada ketika dia ditantang mahasiswanya, coba deh kamu buktikan Al-Qur'an itu termasuk buatan manusia. Kalau menganggap Quran itu, karena orang-orang Barat menganggap Quran itu hasil karya manusia, buatan Nabi SAW. Akhirnya dia melakukan pendekatan terhadap Quran. Sampai pada kesimpulan, ketika di 2 tahun, ini sampai keluar bukunya ini, buku Structure and Quranic Interpretation, sayangnya belum ada bahasa Indonesianya, tapi sudah ada PDF-nya dalam bahasa Inggris, kalau kalian mau cari, kalian pelajari, bagus sekali. Nanti materi contoh-contohnya Ustaz sampaikan terakhir ya, yang dia temukan. Sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran ini mustahil dikarang oleh Nabi.
Kesimpulan akhir dari penelitian dia. 2 tahun dia meneliti. Ternyata Al-Quran itu menurut dia, orang yang bukan Islam, dia mengatakan Al-Quran ini mustahil dikarang Nabi. Dan gara-gara ini beliau masuk Islam. Subhanallah. Gara-gara ini beliau masuk Islam. Ya. Kalau ini lebih hebat lagi nih. Dr. Fadil Saleh Samarai. Ya. Tapi ini orang Arab. Ya, memang orang Arab, orang Irak. As-Samarai di daerah kota kecil, desa kecil yang bernama As-Samarai ya. Samara namanya. Ini unik juga ceritanya, ateis tapi pakar bahasa Arab. Karena kepakarannya itu bukan karena Islam, tapi karena cinta bahasa. Dia bangga dengan bahasa Arab. Ya. Nah, ini dia mengarang satu buku. Ceritanya mirip-mirip dengan Raymond Farin. Dia ditantang mahasiswanya untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi. Sampai pada akhirnya dia meneliti juga, dia buat buku Nubuwatu Muhammadin minasyak ilal yakin. Coba bayangin, ini buku yang perjalanan hidupnya nubuah Muhammad, kenabian Nabi Muhammad SAW, minasyak dari keraguan ilal yakin, kepada keyakinan. Ini perjalanan hidupnya. Orang Arab, tapi bukan dia ateis, dia tidak percaya Tuhan, tapi gara-gara kepakarannya berusaha meneliti Quran, dia membuat buku ini sampai dia yakin. Dan beberapa karya-karyanya fenomenal ya, dijadikan rujukan ulama. Karena setelah mempelajari Quran, dia tidak berhenti untuk membuat analisa setiap surah, ya, memperbandingan surah sekarang ayat-ayat yang mirip, dia mampu menjelaskan dengan baik. Subhanallah. Ustaz termasuk yang senang dengan referensinya. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia. Nah, ini ya contoh. Saya lewatkan. Saya percepat sedikit. Ini satu contoh saja bahwa Al-Quran ini salah satu alasan mengapa Al-Quran ini rasa-rasanya mustahil dikarang oleh Nabi. Kalian cari ya, ini saya kasih satu ayat aja sekaligus penutup ya. Contoh nanti kalau punya aplikasi Quran, ada aplikasi Quran yang bagus namanya Ustadz pakai ini nanti Ustadz lihatkan ya. Nih di kamera ini. Al-Quran ya. Al-Quran. Ustadz buka ini. Nanti kalian cari surah Al-Imran ayat 59. Ya. Surah Al-Imran ayat 59. Kalau kalian perhatikan di layar, Ustadz singkat saja. Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah itu sama seperti permisalan Nabi Adam. Ya. Ustadz mau enggak menjelaskan tafsirnya, tapi Ustadz mau menjelaskan dari perspektif yang unik yang diteliti oleh seorang profesor tadi yang Ustadz sebutkan. Perhatikan kata Isa. Ini backgroundnya gini dulu. Quran ini kan tidak turun urut ya, seperti Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, Ali Imran, sampai ke An-Nas, ya kan? Al-Quran tidak turun seperti itu, ya kan? Tapi Al-Quran turun, apa ayat pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu juga 5 ayat. Jadi langsung satu surah. Jadi terpisah jauh, random turunnya, sesuai dengan sikon dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tetapi penyusunan Al-Quran sekarang yang kita lihat, yang kita saksikan dari Al-Fatihah dan seterusnya. Dan Ustadz punya keyakinan penuh bahwa urutan yang sekarang pun ini juga adalah kehendak Allah. Adalah memang sudah direncanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urutan Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, yang menarik adalah kata Isa indallahi kamasalin. Kalian search deh dengan aplikasi tadi. Kata Isa, nih Ustadz kasih lihat di HP ya. Kata Isa, ya, ini di layar. Kata Isa, ya. Kalau kalian klik di sini, nah ini di bagian atas nanti ada perhitungan, ya. Di sini was found 25 times. Artinya apa? Jadi kata Isa di dalam Al-Quran itu muncul sebanyak 25 kali. Ini kalau saja istri hitung-hitungan bagus ini. Ya. Was found 25 times. Kata Isa ya. Sekarang kita klik Adam.
Ayatnya tadi berbunyi, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah sama permisalan sampai Adam. Sekarang kita klik Adam, kita klik di sini akar katanya, derivatifnya. Coba lihat, muncul berapa? 25 time. 25 time. Jadi maksudnya gini, nak. Kata Isa di dalam Al-Quran muncul 25 kali. Kata Adam di dalam Quran muncul juga 25 kali. Ya kan? Ayatnya berbunyi, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah sama seperti permisalan Adam. Sampai jumlah namanya pun sama. Munculnya di Quran 25 kali. Pertanyaan Ustadz, mampukah manusia membuat seperti itu? Al-Quran tidak turun secara random. Dan kata-kata ini pun tidak berada di satu surah. Tersebar di surah yang manapun. Tersebar di surah yang manapun. Hal seperti ini bukan tema para sahabat pada saat itu. Nabi dan para sahabat nggak pernah kita dengarkan riwayat membicarakan ini. Ya kan? Nggak ada diskusi, kalian cari deh. Kalau ada Ustadz kasih hadiah. Nggak bakal ketemu. Mereka nggak pernah mendiskusikan ini. Karena Al-Quran belum turun sepenuhnya. Ini baru bisa kita lihat kalau Al-Quran sudah dalam bentuk buku. Sudah ada teknologi yang bisa menghitung Al-Quran per kata. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Subhanallah. Kalian saja bisa nggak ngingat berapa kata aku yang keluar dari mulut Ustadz? Kata saya. Ada yang bisa ngitung? Coba. Ustadz sendiri lupa. Ya, Nabi SAW waktu membacakan Al-Quran itu nggak pakai kitab, nggak pakai surah lembaran turun, dia langsung ngucapin lewat mulutnya. Subhanallah, siapa yang mampu membuat seperti itu? Orang pun kalau membuat novel, tulisan novel ya, membuat tulisan gitu. Jarang kan kita nemukan dia ini kata aku terulang, kata tokoh ini terulang berapa kali. Kata tokoh ini terulang berapa kali. Itu sulit bagi seorang penulis pun. Hal yang mustahil. Ya. Subhanallah. Ini salah satu contoh yang disampaikan oleh Profesor Raymond Farin dalam bukunya tadi, yang menjelaskan kata Isa dan kata Adam dalam Al-Quran, ya, yang tersebar di beberapa tempat. Mustahil rasanya Nabi SAW mampu mengingat. Tadi aku menyebutkan kata Isa berapa kali, nggak pernah ada riwayat itu. Waktu di Mekah demikian, oh nanti di Madinah aku berapa kali itu, nggak ada. Satu lagi contoh, ini menarik juga. Ini bisa kalian buka langsung di surah Al-Baqarah ayat 143. Perhatikan. Oh ya, tadi ditanya Ustaz Sariko. Al-Baqarah itu berapa ayat jumlahnya, nak? Jumlahnya ayat Al-Baqarah berapa? Ada yang pernah ngitung? 286. Ya, betul, 286. Surah Al-Baqarah itu, nak, selesainya turun itu 10 tahun. Ya, 10 tahun baru selesai surah Al-Baqarah, dan turunnya pun acak, random. Tidak berurutan. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul dan seterusnya sampai ayat terakhir. Enggak demikian, turunnya berdasarkan peristiwa. Itu jaraknya 10 tahun, ya kan? 10 tahun. Dan Rasulullah SAW, para sahabat juga nggak tahu, kalau belum tahu jumlah surah Al-Baqarah itu 286. Karena belum ada penomoran pada saat itu. Yang mereka tahu ini awal ayat, ini akhir ayat. Ini awal ayat, ini akhir ayat. Akhir ayat gitu. Jadi mereka tahunya cuman itu. Belum ada penghitungan berapa jumlah ayat. 10 tahun lamanya. Dan sebagian besar surah ini diturunkan di kota Mekah, sebagian lagi di Madinah. Ya. Coba perhatikan ayat yang Ustaz tunjukkan di layar, 143. Ayat 143.
3. Apa hubungan 143 dengan 286? Apa hubungannya? Ada yang tahu? 143 itu berapanya 286? Kalau kita bagi 286 dibagi 2, maka 143 ini ayatnya letaknya di tengah-tengah. Ayatnya letaknya persisnya di pertengahan. Ingat, surah Al-Quran belum dalam bentuk buku loh ya. Di zaman Nabi 10 tahun lamanya, 23 tahun belum dalam bentuk buku. Sekarang ayatnya berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Ummatan wasaton. Umat pertengahan. Ayat 143 di tengah-tengah Al-Baqarah. Siapa yang mampu membuat kayak gitu, nak? Itu mungkin dilakukan kalau Quran itu dalam bentuk tertulis. Pertanyaannya, apa Quran itu tertulis waktu turunnya? Quran memang sudah tertulis tapi di Lauhul Mahfuz. Tapi turunnya tidak dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk tertulis. Tapi Rasulullah SAW hanya membacakan ayatnya melalui lisannya yang mulia. Itu 2 contoh yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai penutup. Dan sebagai penyemangat, Ustadz menyampaikan 2 hadis, nak. Ini ya, 2 hadis terakhir. Ini hadis yang pertama. Ini hadisnya agak serem sedikit, ya. Tapi nanti ada hadis yang senang, yang gembira ya, insya Allah. Yang pertama hadis dari Rasulullah SAW dari Ziyad bin Lubaid. Jadi ini Rasulullah SAW suatu ketika menyebutkan, berkata, wazaka inda awani zahabil ilm. Ustaz terjemahkan ya. Wazaka akan datang suatu masa di mana ilmu itu diangkat. Ilmu itu hilang. Yang tanda merah ini zahabil ilm. Ilmu itu hilang. Yang menarik adalah respon para sahabat. Mereka berkata, ya gimana saja? Presentasinya kok nggak berubah di saya ya? Oh belum berubah. Oh sorry. Oke. Iya. Mohon maaf. Ustaz ulang ya. Jadi wazaka inda awani zahabil ilm. Jadi akan datang suatu masa di mana ilmu itu hilang. Perhatikan, zahabil ilm. Nabi Rasulullah mengatakan zahabil ilm. Ilmu itu hilang. Yang menarik adalah respon para sahabat. Qalu, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wa kaifa yazhabul ilm? Bagaimana ilmu itu bisa hilang? Wa nahnu naqra'ul Qur'an. Sedangkan kami ini membaca Al-Qur'an. Coba perhatikan. Wa nuqri'uhu abna'ana. Kami membacakannya kepada anak-anak kami. Wa yuqri'uhu abna'ahum. Dan anak-anak kami pun membacakannya kepada anak-anak mereka. Nabi tidak bicara tentang Quran loh ya. Tapi apa? Ilm. Tapi para sahabat yang ditangkap oleh para sahabat itu pada saat itu, bahwa ilmu itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Wahai Rasulullah, bagaimana ilmu itu bisa hilang? Kami membaca Quran. Sedangkan anak-anak kami membacanya. Dan anak-anak cucunya juga membacanya. Lalu Rasulullah SAW, sekilat ke ummuki ya bin Amil Abid. Celaka wahai engkau, wahai Abid. Ibu ikau, wahai Amid. Ini kayak sumpah tapi tidak ini ya maksudnya. Awalaysa hazihil yahudu wan nasara. Bukankah Yahudi dan Nasrani yaqra'una Taurat wal Injil? Mereka membaca Taurat dan Injil. Ya kan? Membaca Taurat dan Injil, la yantafi'una minha bi syai'in. Tetapi mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka baca. Mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka baca. La yantafi'una. Coba perhatikan, nak. Ini agak menyeramkan hadis ini, ya. Di umat Islam kebanyakan siapa yang tidak membaca Al-Quran, ya. Kita alhamdulillah ini di bulan Ramadan banyak yang membaca Quran, ramai membaca Al-Quran. Tapi siapa yang mengambil manfaat dari Al-Quran? La yantanfi'u minha bisyai'in. Jangan sampai kita masuk jebakan seperti yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani. Kita hanya sekedar baca tapi tidak
mengambil manfaat dari Al-Quran, tidak berusaha mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ini yang lebih berbahaya. Karena ini dilakukan juga. Rabi'ah Hadiyaudi itu bisa menghatamkan berapa kali Taurat loh ya. Kalau soal khatam-khatam, Rabi'ah Yahudi, rahib Yahudi juga membaca Injil. Mereka membaca. Tetapi tidak pernah mereka mengambil manfaat dari kitab mereka. Nah, itu yang menyeramkan. Supaya kita tidak terjebak dari ini. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW dari Ummu Aisyah, Ummul Mukminin. Nah, ini. Sebagai penutup dari Ustaz, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, mempelajari dan senantiasa menjadikan sahabat. Karena ada kata ba di sini. Orang yang senantiasa menyertai Al-Quran itu seperti orang yang safaratil kiramil bararah. Ini malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang senantiasa berinteraksi, terhubung dengan Quran, Allah katakan dia memiliki kedudukan yang selayaknya malaikat yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berkecil hati yang bagi yang membacanya masih terbata-bata, susah menyebutkan huruf do, susah menyebutkan huruf sin. Tenang, nak. Ya, tenang. Ini hadis kabar gembira. Wallazi yaqra'uhu, dan barang siapa yang membacanya wa huwa yushaqqu alaih. Dan dia kesulitan dalam menyebutkan atau melafazkan hurufnya, atau dia bacanya masih lambat. Satu halaman itu butuh setengah jam mungkin, ya. Satu halaman itu bisa berjam-jam mungkin. Ada kan? Zalikal kitabula zalika, jadi mengulang-ulang bacanya, yusyaqul atau allazi yatata'ta, kata Nabi. Ada di hadis riwayat yang lain, yatata'ta alaihi. Apa kata Rasulullah SAW? Lahu ajrahu marratain. Maka baginya 2 pahala. Salah satu syarah dari hadis ini adalah marratain, ajrahu marratain ini 2 pahala itu maksudnya 2 kali lipat dari yang pertama. 2 kali lipat dari al-mahir. Bayangin, itu untuk orang yang terbata-bata, yang bacaannya masih berusaha untuk lancar. Kenapa? Karena orang yang terbata-bata mengulang-ulang terus bacaannya kan, walaupun salah diulang lagi. Itu subhanallah, pahalanya 2 kali tadi dari al-mahir. Jadi hadis ini memberikan kita atau menutup orang untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Sudah Allah buka selebar-lebarnya. Jangan ada alasan, saya belum baca Quran, bacaan saya belum syahadah, saya belum ini, masih buku ini. Allah sendiri yang bilang, ya. Rasulullah SAW bilang, pahalanya lebih gede daripada orang yang mahir tadi, kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena Allah ingin melihat usahanya, bukan hasilnya. Sejauh mana Allah ingin melihat usaha kalian untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Itulah anak-anak sekalian pesan dari yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terlalu panjang. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat Ustadz secara pribadi dan anak-anak sekalian beserta keluarga, ya, keluarga kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dan hadiah yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Tidak hanya semua ibadah kita diterima, tetapi setelah bulan Ramadan kita lewati, kita menjadi orang-orang yang terhubung dengan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Ali Ramadhani atas penyampaian taujihnya pada kegiatan Khatmul Quran kelas 72 SMP Kota Samarinda. Mohon perkenan juga kepada Ustaz Ali Ramadhani untuk membacakan doa ini pada Ustaz Ali. Oke. Ustaz Ariko izin baca doa, Ustaz. Baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an warzuqna tilawatana wa mansur 'alayya rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz Ari. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai kita pada acara inti, yaitu Khatmul Quran kelas 7B2, yang akan dipimpin oleh Namira Rahmadini. Ustazah, saya izin pamit dulu ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, silakan. Oke, Terima kasih terima Ustaz kasih Ari. anak-anak. Ya, Terima kasih Pak Ari, saya juga pamit saja ya. ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi
غير وما ينبغي الله الرحمن بسم الله بسم الذي
Alam tara kaifa
La ilaha Bismillahirrahmanirrahim.
Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih li dina wa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatihahu wa khaira ayyami yawma alqaka fihi. Allahumma inna as'aluka 'aisatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghaira muhzin wala fadih. Allahumma inna as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'ai wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal sawab wa khairal hayati wa khairal mamati wa sabbirni wa sabbil mawazini wa haqqik imana wa rafa' darajati wa taqabbal sholati wa ufir khati'ati wa as'alukal ula minal jannah. Allahumma inna as'aluka mujibati rahmatik wa ajaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimat min kulli birrin wal fawja bil jannati wan najata minan nar. Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijib dunya wa adabil akhirah. Allahumma qusim lana min khasyatika ma tahulu biha bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masasibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana ala man ظلم وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la dayna illa qadaitahu wa la hajatan min hawa'iqid dunya hawaijil dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil ahyari wa sallam taslima katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Salaman. Terima kasih kepada Salaman. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersama mendengarkan ayat suci Al-Quran. Demikianlah rangkaian acara Khatmul Quran pada hari ini telah kita laksanakan. Semoga dengan berkat Khatmul Quran kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ustaz saja serta teman-teman semua. Saya secara pribadi selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada kata-kata tidak kata dipaksakan, saya sebagai musajarah hanya bisa mohon ampun pada Allah dan meminta maaf kepada saya. Jadi teman-teman dan kita-kita. Mari kita tutup bersama acara hari ini dengan membaca istighfar dan doa. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara Khatmul Quran kelas 72 SMP 3 Samarinda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan. Terima kasih sudah hadir. Boleh, Dek? Iya. Itu nambah apa? Itu mama. Mama. Itu nambah tuh.